Saya akan cek terlebih dahulu ya, teman-teman. Fakih, Fakih Huda ada? Ada Ibu, ada. Oke. Ini kita pertemuan ketiga ya, minggu ketiga ya. Betul, oke. Naura, Naura belum ada. Oke. Rachel, Rachel, Hadir Ibu. oke. Betari, Hadir Ibu. uh, Anindya, Hadir Ibu. oke. Virial, Hadir Ibu. oke. Salwa, Salwa Eka, Hadir Ibu. oke. Nilam, Hadir Ibu. Nabila, Hadir Ibu. nah, oke. Nur Amelia, Hadir Ibu. oke. Fahrul Rozi, Hadir Ibu. Umairah, Hadir Ibu. oke. Hening, Hadir Ibu. Yuli Indan, Hadir Ibu. ya. Najla, Hadir Ibu. Miftah, Hadir Ibu. oke. David, Hadir Ibu. oke. Ananda Amelia, Izin Ibu, sedang berduka. oh ya baik. Oke, Kinanti, Hadir Ibu. oke. Sarah Alia, Hadir Ibu. Nurul Rizky, Hadir Ibu. oke. Putri Feni, Hadir Ibu. oke. Haris, Haris belum ada ya. Oke, Nabila Ramadhania, Hadir Ibu. oke. Siti Nur Halimah, Hadir Ibu. Mutiara Syifa, Mutiara Syifa belum ya. Nasyifa, Hadir Ibu. oke. Nurul Fazriah, Saya Ibu. oh ya oke. Zalfa, Hadir Ibu. oke. Indria, Hadir Bu. Misal, Hadir Bu. Alexandria, Hadir Ibu. Alexandra ya, oke. Cut Malini Balkis, Hadir Ibu. oke. Ya, berarti yang belum ada konfirmasi 3 orang ya, teman-teman. Nanti coba dicek kalau dia sudah masuk tapi belum eh belum memberikan konfirmasi kehadiran. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan pagi hari ini. Kemarin kita sudah berbicara tentang sistematika, taksonomi dan sistematika. Nah, sekarang kita coba melakukan beberapa tahapan dalam sistematika itu sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam ya teman-teman selama perkuliahan berlangsung. Tapi bagi yang terkendala boleh berkabar kendalanya seperti apa. Kemudian kalau misalnya kendalanya sudah bisa teratasi atau diatasi, boleh on cam lagi gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba beberapa langkah atau tahapan sistematika yang minggu lalu sudah kita uh, bicarakan gitu atau yang sudah kita pelajari. Oke, silakan Nabila ya. Nah,
sebelum kita masuk ke langkah-langkah Kak, masih ada yang ingat nggak? Kemarin itu apa yang dikatakan dengan sistematika atau apa saja yang perlu kita lakukan pada sistematika dan taksonomi? Ada yang masih ingat? Kita recall materi dulu mungkin ya teman-teman, supaya materi minggu lalu tidak terlupakan gitu. Silakan. Ada yang masih ingat kira-kira? Apa saja yang kita lakukan ketika kita menjadi sistematis atau seorang yang bekerja atau seseorang yang melakukan tahapan-tahapan sistematika, kira-kira. Silakan Nilam. Ayo boleh. Bisa on mic atau tulis di kolom chat saja, tidak apa-apa bagi yang terkendala on mic. Oke, Sawa. Sawa bisa menjawab mungkin, atau Sawa bisa menjelaskan kira-kira apa yang kita lakukan dalam sistematika. Minggu lalu kelas ini sudah dapat materi ya? Hari Selasa kan ya? Betul, saya ingat nih hari Selasa mengajarkan bedanya taksonomi dengan sistematika, kemudian apa saja yang menjadi ruang lingkup taksonomi dan apa saja yang menjadi ruang lingkup sistematika. Harusnya sih sudah tahu ya, karena kemarin penjelasannya sangat panjang, teman-teman. Silakan, saya beri waktu 1 menit untuk membuka catatan, atau mungkin ya harusnya catatan ya, bukan Google lagi, karena saya bertanya untuk materi minggu lalu, recall materi. Oke, Rachel. Ya Ibu, saya mau coba izin menjawab. Kemarin kan emang Ya. udah dijelasin ya, kalau ada ruang lingkup sistematis sama yang taksonomi. Kalau yang sistematis itu kan kemarin Ibu ngejelasin ada fenotip, genetik, sama apa namanya pohon filogenetik. Nah, kalau untuk yang taksonomi ada lima komponen, yaitu klasifikasi, dasar klasifikasi, identifikasi, deskripsi, sama nomenklatur atau tata nama. Oke, bagus. Terima kasih, Rachel. Ya, jadi kita ingat lagi kemarin ya, kalau taksonomi kan hanya sebatas klasifikasi atau pengelompokan. Nah, lebih luas lagi dari taksonomi itu adalah sistematika, di mana sistematika itu tidak hanya pengklasifikasian atau pengelompokan, kita juga masuk di dalamnya mulai dari tahapan yang awal, identifikasi, kemudian deskripsi, kemudian klasifikasi, dan sampai ke tata nama atau nomenklatur. Nah, sekarang kita juga akan masuk, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa secara fenetik, kladistik, dan filogenetik. Kalau fenetik itu kan secara morfologi atau secara keseluruhan gitu. Kemudian kladistik itu berdasarkan nenek moyang atau keturunan, kemudian filogenetik berdasarkan hubungan antara berbagai taksa. Nah, kita lihat materi yang hari ini. Ini slide-nya mungkin berhubungan juga dengan materi di BSK yang sudah dijelaskan gitu ya. Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Pinta, atau mungkin oleh saya juga mungkin ya, nggak tahu, saya lupa Bu Pinta atau saya yang menjelaskan.
Nah, jadi taksonomi dan sistematika tumbuhan kita sudah berbicara banyak ya kemarin gitu terkait dengan taksonomi dan sistematika tumbuhan. Ini bisa kita lanjutkan. Kemudian, nah ini juga bisa kita lanjutkan teman-teman. Ini secara garis besar atau secara general dari bagaimana taksonomi dan sistematika itu didefinisikan gitu. Oke, kemudian, nah ini sama kemarin kita juga sudah jelaskan apa itu identifikasi, kemudian determinasi. Mungkin yang minggu lalu determinasi belum dijelaskan ya sebenarnya berhubungan identifikasi dengan determinasi, di mana identifikasi dan determinasi itu adalah pengenalan karakter. Kalau di tumbuhan itu pengenalan karakter yang khas, mulai dari bunga, daun, buah, batang, biji, dan yang lain-lain yang merupakan karakteristik utama dalam identifikasi tumbuhan. Kemudian ada nomenklatur, penamaan atau tata nama sesuai dengan peraturan ICBN atau kemarin juga tata nama binomial. Kemudian deskripsian atau menulis skripsi berdasarkan karakter-karakter yang sudah diamati gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada kegiatan klasifikasi yang kemarin kita bahas bahwa klasifikasi ini secara garis besar masuk ke dalam tahapan atau ke dalam definisi dari taksonomi, di mana dalam kegiatan klasifikasi ini kita mengelompokkan organisme dalam kelompok-kelompok takson tertentu yang berhubungan gitu ya, baik berhubungan secara morfologi, karakteristik morfologi, ataupun berhubungan secara nenek moyang atau secara data molekuler seperti DNA, RNA, ataupun basa nitrogen dan yang lain-lain gitu. Nah, ini mungkin masih pengulangan ya teman-teman. Jadi ada pendekatan sistematika dan taksonomi. Nah, kalau di PPT ini mungkin memang istilah sistematika dan taksonomi itu digandeng gitu ya, karena tumpang tindih. Tapi teman-teman sudah tahu prinsipnya bahwa taksonomi itu dari beberapa definisi atau beberapa ahli botanis yang mendefinisikan bahwa mencakup hanya sampai dengan klasifikasi, sedangkan sistematika itu keseluruhan kegiatannya sampai dengan nanti merekonstruksi hubungan kekerabatan antar takson atau antar taksa seperti itu. Nah, ada pendekatan sistematika tadi sudah dijelaskan oleh Rachel di awal bahwa pendekatannya ada dari fenetik, yaitu pendekatan yang memanfaatkan semua karakter milik dari organisme termasuk karakter morfologi, anatomi, hingga genetika. Jadi sebenarnya fenetik tidak hanya morfologi gitu ya, tidak hanya morfologi dan anatomi, tapi karakter DNA juga masuk ke dalam fenetik gitu. Pokoknya kalau fenetik itu semua karakter, all characters yang bisa kita amati atau yang bisa kita deskripsikan karakternya gitu. Kalau DNA atau genetik kan bisa kita lihat dari proses ekstraksi DNA, kemudian kita gambarkan atau kita deskripsikan gitu ya. Kemudian ada pendekatan filetik atau bisa juga disebut dengan filogenetik atau bisa juga disebut dengan kladistik gitu ya. Ya istilahnya sih sebenarnya sama, definisinya sama. Yaitu pendekatan ini memanfaatkan berbagai karakter kelompok organisme yang sedang dianalisis, termasuk ke dalamnya morfologi, anatomi, hingga genetika. Tapi dalam pendekatan ini juga mempertimbangkan karakter yang digunakan atau yang berasal dari proses evolusinya. Jadi di sini ada istilah homolog atau apomorfi, yang dimana morfi itu kan morfologi ya gitu, adalah karakter homolog yang sama, morfologinya yang sama, atau morfologinya yang tidak gitu. Kemudian ada juga istilah
plesiomorfi atau plesiomorf. Nah, coba teman-teman catat dulu gitu ya, apomorfi dan plesiomorf gitu atau plesiomorfi. Kemudian nanti dicari definisinya. Saya beri waktu untuk nanti mencari definisi dari masing-masing, bukan masing-masing ya, ada beberapa lagi istilah. Nanti dicatat dulu istilahnya, saya beri waktu nanti untuk mencari, kemudian kita diskusikan. Nah, itu yang untuk filogenetik atau filetik. Kemudian kita lanjut dulu. Ini contohnya, teman-teman. Nah, contoh kita menyusun atau melihat kekerabatan berdasarkan karakternya terlebih dahulu. Yang ini bisa kita kategorikan pendekatan filetik terlebih dahulu. Filetik menggunakan karakter morfologi. Nah, jadi ini ada contoh tumbuhan atau bunga ya. Kemudian ada 5 jenis bunga, sama genusnya tapi beda spesiesnya. Genusnya adalah Isninia, kemudian spesiesnya beda-beda gitu. Ada yang Isninia surandai, ada yang Isninia azrai, ada yang Isninia komalai, ada yang Isninia sukmawati, dan ada Isninia adi syahputrai. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nama-nama dari tumbuhan yang contoh ini, pasti akrab ya dengan namanya ya, familiar dengan namanya gitu. Nah, jadi ini adalah contoh tata nama dari kalau misalnya teman-teman mendapatkan atau menemukan spesies baru gitu. Jadi misalnya Bu, boleh nggak nama tumbuhannya kita pakai nama kita sendiri? Boleh, seperti halnya Rafflesia alnordi gitu ya. Kan itu dia memakai nama si penemu tumbuhannya. Nah, kalau dari sini berarti penemu. Kalau misalnya kita lihat dari contoh ini, penemu genusnya adalah misalnya Pak Isnin ya, kan nama familiar di kita adalah Pak Isnin ya, Isninia gitu. Nah, jadi diberilah nama genusnya Isninia. Kemudian ketika Pak Isnin menemukan genus, kemudian nanti dieksplor lagi, oh ternyata ada 5 genus nih, tapi spesiesnya beda-beda. Dan nih yang menemukan spesiesnya itu beda orang. Yang pertama Suryandai. Tahu nggak siapa Suryanda? Dosen kita, rumpun biologi. Bukan biologi aja ya ini. Siapa kira-kira? Tahu nggak ada nama dosen Suryandai? Ada ya, Pak Ade tahu ya. Kemudian Azrai, Bu Eka gitu ya, Bu Eka Putri Azari. Kemudian Komalai, Bu Prof. Ratna Komala. Kemudian ini berarti yang spesies B itu ditemukan oleh Bu Delia Sukmawati. Kemudian spesies E ditemukan oleh Pak Adi Syahputra. Nah, tata namanya jadi di belakang nama spesies itu biasanya ditambahi dengan huruf I. Seperti halnya Sikas rumpii. Nah, yang menemukannya itu adalah si rum. Jadi di double I gitu ya. Kalau misalnya nama belakangnya I. Seperti ini. Sukmawati kan I-nya cuma satu. Nah, ketika dijadikan atau ketika mengikuti binomial nomenklatur, jadi I-nya ditambah menjadi 2, Sukmawati I gitu ya. Nah, itu cara penamaan tumbuhan. Nanti kalau misalnya siapa nih yang menemukan, misalnya nama siapa ya yang ada Sarah. Nah, misalnya nanti ada juga Sarah menemukan bunga genus. Misalnya Sarah mengeksplor lagi nih genus si Isninia ini. Terus ketemu satu spesies yang memang dia tuh beda dari spesies yang lain. Ternyata dia spesies baru gitu. Misalnya mungkin hasil mutasi atau hasil apa gitu ya. Jadi nanti Sarah bisa kasih namanya Isninia Sarahi gitu ya. Nah, seperti itu kalau mengikuti binomial nomenklaturnya. Nah, kembali lagi ke pengamatan karakter gitu ya teman-teman. Jadi ada 5 spesies, kemudian kita urutkan karakternya gitu. Karena ini organ yang contohnya atau organ yang terlihat adalah bunga, berarti kita urutkan atau kita deskripsikan semua karakter bunga yang terlihat gitu ya. Di bunga itu pasti ada filamentum gitu.
Filamentum tuh kira-kira apa ya, teman-teman? Boleh dibuka lagi buku SPT-nya mungkin atau catatan SPT-nya. Saya beri 1 menit waktu untuk mungkin mencari referensi terkait dengan karakter bunga. Karena nanti masing-masing dari 10 karakter ini, teman-teman harus tahu filamentum itu yang mana gitu ya. Kemudian kelopak dan mahkota yang mana, duri, epikalis, kemudian pelindung, nektaria, stigma, stilus, dan yang lain-lain. Coba 1 menit untuk mencari masing-masing karakter dari 10 ini. Oke, sudah ketemu teman-teman masing-masing dari karakternya? Oke, kita bahas dari yang pertama dulu. Filamentum. Apa itu filamentum? Benang atau serabut, Ibu. Filamentum, benang atau serabut? Oke. Tangkai sari, Bu. Nah, betul. Filamentum itu tangkai sari ya, teman-teman. Tangkai sari bagian dari benang sari. Kemudian yang stilus, coba. Stilus apa? Stilus pada bunga. Tangkai putik, Bu. Oke, jadi kalau filamentum itu tangkai sari, kalau stilus itu adalah tangkai putik. Nah, kalau digambar yang mana tuh kira-kira? Coba bisa di yang mana? Biar saya tunjuk teman. Oke, saya kasih panah ya. Ini namanya apa? Kemudian ini namanya apa? A, ini B. Yang mana yang filamentum dan mana yang stilus, teman-teman. Yang B filamentum, Ibu. Yang B, filamentum. Oke. Kita kasih ini aja ya. F. Yang A berarti stilus. Oke, sudah tahu ya. Berarti filamentum lebih panjang daripada stilus. Artinya ketika nanti teman-teman lihat karakter yang pertama, lihat di gambarnya bahwa tangkai dari benang sarinya itu lebih panjang dari tangkai putiknya. Kemudian present absent ini sebenarnya ada atau tidak gitu, iya atau tidak gitu ya. Nah, pada beberapa sumber, kalau misalnya karakternya ada, itu biasanya ditulis dengan tanda plus. Kalau misalnya karakternya tidak ada, ditulis dengan tanda minus gitu. Jadi kita siapkan tabel dulu, teman-teman. Tabel seperti di bawah ini. Kemudian tabelnya itu di headernya gitu ya, di kepala tabelnya itu kita buat karakter, kemudian ini taksanya adalah spesiesnya gitu ya. Spesies A, B, C, dan E, kemudian ada 10 karakter yang kita amati berdasarkan tabel karakter yang ini.
Nah, kemudian kita lihat teman-teman. Nah, sebelum kita turunkan gitu ya, mahkota udah tahu ya, yang mahkota yang mana? Ini A, kemudian ini B. Yang mahkota yang mana? Yang A, Ibu. Oke, jangan ketukar lagi ya. Karena ini menjadi kunci untuk kita mengidentifikasi. Jadi mahkota yang A, kemudian yang B kelopak, kemudian ada duri tempel. Duri gampang ya, ini duri. Kemudian ada epikalix. Nah, kira-kira epikalix itu yang mana, teman-teman? Dari gambar. Oke, udah ketemu epikalix? Atau definisi dulu deh dari epikalix itu. Oke, ada Ibu, yang saya tahu mau epikalix? jawab. Boleh, silakan Nilam. Tahu saya epikalix itu nggak kayak struktur tambahan gitu, Ibu. Dia ada di bawah kelopak. Yang Oke, yang C bukan, Bu, yang samping ini. yang ini. Iya, itu bukan, Ibu. Oke. Ya, betul. Epikalix itu adalah organ tambahan ya yang di dekat kalix. Kemudian bagus Nilam. Kemudian pelindung sklerenkim. Nah, sklerenkim kan kita nggak bisa melihat secara morfologi ya. Itu adalah karakteristik dari anatomi. Jadi kita percaya aja bahwa memang ada nih dari sudah diamati sklerenkim pada ovarium. Kemudian ada duri akumen pada kelopak. Kelopak itu mungkin yang ini ya. Di sini kayaknya nggak ada. Kemudian nektaria. Nektaria di dasar bunga pada pangkal mahkota. Nektaria itu kira-kira yang mana, teman-teman? Ayo silakan dicari. Nektaria ini adalah kantong nektar ya, teman-teman. Ini terlihatnya di dasar bunga. Kemudian stigma dan stilus. Tadi stilus kita sudah tahu. Kemudian stigma kira-kira apa? Ayo, Kepala stilus tadi putik, udah Ibu. ya. Kepala putik, betul ya. Jadi sudah ada 10 karakter. Kalau ini sih karakter tambahan setelah pecah bentuk antera. Ini karakter tambahan anatomi pada antera gitu ya. Nah, ada 10 karakter. Kemudian untuk langkah selanjutnya dalam pengelompokan berdasarkan filetik atau karakter morfologi, kita buat menjadi tabel seperti tabel yang di bawah. Tadi sudah dijelaskan bahwa tabelnya, header tabelnya atau kepala tabelnya itu adalah karakter, kemudian ke bawahnya itu taksa. Kemudian karakternya itu kan ada 10 tadi ya. 10 kita buat 1 sampai 10, kemudian ke bawahnya atau secara
vertikalnya itu taksa. Kemudian, nah di sini kan ada istilah present dan absent. Present dan absent itu ada atau tidak. Jadi kita amati nih masing-masing gitu ya. Memang ada beberapa karakter yang tidak bisa kita amati secara langsung karena ini contohnya sudah ada soalnya, sudah bagus seperti ini gitu. Jadi kita ikuti saja. Nah, biasanya itu karakternya ditulis dengan plus dan minus, tapi nanti karena kita akan menyusun kekerabatannya, kemudian kita akan menghitung jarak kekerabatannya seperti apa. Jadi lebih gampang itu kita numbering, kita beri nomor gitu ya. Kalau misalnya plus minus kan agak susah nanti menghitungnya. Jadi kita beri nomor 1 dan 0. Jika kalau misalnya karakternya ada, kita kasih 1 gitu ya. Kemudian kalau karakternya tidak ada, kita kasih angka 0, kita beri angka 0. Misal kita lihat di taksa yang A atau di spesies yang A. Spesies yang A itu dia punya 9 karakter. Dari karakter nomor 1 sampai 9 dia ada semua gitu ya. Jadi kita isi angkanya 1111 dan ternyata di karakter 10 dia tidak ada. Jadi kita isi 0 sampai dengan seterusnya. Sampai semua tabel karakter terisi. Nah, kita lihat nih. eh ada yang tidak ada yang semua karakter punya ya, ada yang satu karakter ada yang A itu tidak punya karakter nomor 10. Kemudian yang B dia tidak punya karakter nomor 4, 5, 9 dan 10. Kemudian yang C tidak punya karakter 5 dan karakter yang 9. Kemudian yang D hanya punya 4 karakter dari karakter morfologi yang kita amati atau karakter yang di atas ini. Kemudian yang E hanya punya 3 karakter. Nah, dari 5 ini kita akan membuktikan dia itu kekerabatannya jauh atau kekerabatannya dekat gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini kita akan menghitung secara fenetik atau secara numbering dan fenetik itu kita melihat seberapa mirip dari overall similarity-nya, dari angka kemiripannya. Bagaimana caranya? Ini kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Sebenarnya yang lebih ahli dalam menjelaskan ini adalah Pak Agung. Jadi nanti saya juga mungkin tidak terlalu tidak terlalu sempurna menjelaskannya. Coba kita sama-sama belajar karena memang agak lumayan susah dipahami kalau secara manual. Kalau secara molekulernya kita bisa pakai aplikasi gitu ya. Dan saya biasanya menjelaskan pakai aplikasinya. Nah, kalau ini memang agak butuh waktu untuk mempelajarinya. Jadi kita sama-sama belajar. Nanti kalau misalnya teman-teman punya referensi yang lain, boleh sama-sama di-sharing gitu ya. Atau mungkin kalau saya nanti agak keliru dalam penghitungannya atau dalam langkah-langkahnya, boleh nanti teman-teman ingatkan kekeliruannya di mana. Nah, kita coba sama-sama. Ini kita melihat dari similarity-nya, angka similarity dari karakter yang kita amati tadi. Jadi tabel yang tadi kita bawa ke sini, teman-teman. Nih. Kemudian kita lihat dari karakter yang sama antar taksanya gitu ya, yang paling banyak sama. Jadi pertama langkahnya untuk menyusun atau melihat kekerabatan secara fenetik dengan nilai overall similarity. Yang pertama susun koefisien similaritas atau susun koefisien atau angka-angka yang sama, yaitu rasio jumlah kecocokan antara dua taksa terhadap jumlah total karakter. Jumlah total karakternya kan tadi ada 10 ya. Kemudian kita lihat dulu dua taksa yang punya kecocokan yang paling banyak gitu. Nah, coba kita lihat taksa yang A dengan B dulu. Yang A dengan B yang punya sama-sama karakter itu ditandai dengan angka 1 atau misalnya dengan angka plus gitu ya tadi. Angka present-nya, angka yang ada atau karakter yang ada. Kita hitung yang sama dari karakter A, spesies A dan B, itu ada karakter yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, dan 10. Nah, bukan 10, 0. Karakternya kan tidak ada. Berarti memang dia mirip karena sama-sama tidak ada karakter yang nomor 10 gitu. Paham sampai di sini?
Bisa diikuti ya, paham ya? Oke, diikuti dulu pelan-pelan. Nah, jadi yang paling banyak, taksa yang paling banyak kesamaan karakternya adalah yang A dan B. Coba teman-teman lihat A dan C dulu. A dan C. Kira-kira berapa karakter yang sama? A dan C. 7, Ibu. 7? Yakin 7? 6 bukan, Bu? Ya, A dan C itu 7 juga ya. Nih, satu, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 ya. Tuh. Kemudian kita lihat A dan D. A dan D itu yang paling sedikit ya. 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Ada 4. Kemudian A dan B, A dan E itu ada 1, 2, 3, 4. 4 juga gitu ya. Jadi kita lihat dulu yang karakter yang paling A dan B dulu. Yang paling dekat dulu gitu ya. Yang paling sama 7. Nanti A dan C juga akan ada hitungannya teman-teman. Nah, setelah itu, hitung koefisien dalam persen dikalikan 100 dan dituliskan koefisien tersebut dalam bentuk matriks gitu. Jadi, kita hitung dan buat clusteringnya atau buat pengelompokannya. Jadi, kita buat ke tabel seperti ini, teman-teman. Di sini ada spesies A, spesies ya. Kemudian di sini juga ada spesies A sampai E, kemudian ini juga ada spesies A sampai E. Kalau A dan A nggak mungkin kita cari ya, teman-teman. Kemudian kita lihat A dan B. A dan B tadi ada 7 karakter yang sama. 7 dikali 100%. Berarti 0,7 ya. Atau secara gampangnya 7 7 karakter yang sama dibagi 10 karakter, dibagi semua jumlah karakter. Itu yang gampangnya gitu ya. Jangan dikalikan 100 deh. Agak bingung kalau dikalikan 100. Jadi cara mencari nilai koefisiennya untuk clustering itu karakter yang sama, jumlah karakter yang sama dibagi dengan seluruh total karakter. Kalau total karakter kan tadi ada 10 ya, ada 10. Kemudian taksa A dan B, nih kita lihat taksa A dan B itu ada 7, kemudian dibagi dengan 10 karakter. Dapatnya nilai koefisiennya adalah 0,7 gitu. Kemudian kita lihat tadi A dan C juga ada 7 karakter yang sama. Kita bagi dengan jumlah keseluruhan karakter. Itu ada 0,7 juga. Kemudian tadi D kita hitung ya. A dengan D. A dengan D ada 4 karakter yang sama. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi 4/10 didapatkan nilai koefisiennya 0,4. Kemudian ada A dengan E. A dengan E itu tadi juga karakternya ada 4 yang sama. 1, 2, 3, 4. Jadi karakter 4/10 kita dapatkan nilai koefisiennya 0,4. Sampai di sini bisa dipahami? Dapat 0,7, 0,7, 0,4. Oke, nah kalau bisa dipahami mungkin coba kalian coba menjelaskan tabel yang ini nih. Nilai koefisien 0,8 itu dari mana datangnya, 0,7 dari mana, 0,7 ini dari mana, 0,5, 0,5, 0,8. Giliran kalian yang menjelaskan. Boleh satu orang menjelaskan yang B, kemudian satu orang menjelaskan kolom yang ini, kemudian satu orang menjelaskan kolom yang ini. Asalnya dari mana? Boleh dilihat-lihat dulu. Kalau bisa raise hand ya, teman-teman. Nur Amelia, silakan. Mau menjelaskan yang mana, Nur? Saya mau jelasin yang
taksa yang B boleh, Bu? Boleh, silakan. Eh, taksa yang B dengan taksa yang C itu dapatnya di 0,8 karena mereka punya 8 karakter yang sama dari total 10 karakter. Terus Oh, 8-nya itu antara B dan C itu ada di karakter 1, 2, 3, 5, hmm, 6, 7, 8, 9. oke, Ada 8. ada 8. Kemudian Oke, aha, lanjutkan. kemudian yang taksa B dengan D itu Mhm. ada 7 kesamaan. B dan D itu ada di 1, 2, 4, 5, 6, 9, dan 10. Oke, betul. Lanjutkan. Eh, terakhir di taksa B dan E, B dan E Hmm. itu ada 7 kesamaan juga di karakter 1, 2, 4, Hmm. 5, 7, 9, 10. Oke, bagus ya. Jadi sudah betul asal angka-angkanya. Kemudian yang taksa C atau kolom C dan kolom D. Siapa yang bisa menjelaskan, teman-teman? Nurul Fazriah, silakan. Iya, Ibu izin mau jelasin yang tabel C. Halo. Iya, mohon maaf ya teman-teman saya yang ternyata nge-freeze tadi. Saya kirain Nurul yang nge-freeze ya. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, tadi Nurul raise hand, silakan Nurul. Ya, ya Ibu izin buat ngejelasin yang tabel C. Jadi Hmm, yang tabel horizontal atas itu hmm. sesuai dengan taksanya. Terus kalau misalkan yang tabel vertikalnya itu sesuai dengan karakternya, jumlah karakter yang samanya. Jadi yang horizontal itu dari tabel C dengan tabel D. Oke, Sesuai dengan karakter yang sama itu ada 5 karakter yang sama. Itu ada di CD 1, 2, 5, 6, dan 9. Lalu oke. dari tabel C dengan E itu ada karakter yang sama di nomor 1, 2, 5, Oke, 7, dan 9. Jadi sama-sama 0,5. oke, bagus ya. Terima kasih Nurul sudah menjawab. Satu lagi, hanya satu angka. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Alexandra, boleh? Silakan. Oke, Bu. Kalau untuk yang terakhir ini, taksa D sama E itu terdapat Mhm. 8 karakter. Itu ada di karakter 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, Mhm. sama 10. Jadi itu ada 8 dan hasilnya jadi 0,8. Oke, ya bagus. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab dan mudah-mudahan bisa dihitung juga ya oleh teman-teman yang lain angka-angkanya. Jadi tidak bingung lagi angka yang 0,7 sampai dengan 0,8 itu dapatnya dari mana. Nah, setelah angka ini nanti kita akan melihat atau kita akan membuat pohon kekerabatannya. Pohon kekerabatan ingat nggak teman-teman? Yang seperti cabang-cabang itu. Nah, itu yang akan kita buat. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, ini langkah berikutnya cari dua
isninia itu dua genus yang paling mirip antara semuanya, kemudian berikan garis hubung pada yang paling similar atau yang paling mirip tersebut. Nah, kalau dilihat dari angka tabel yang tadi kita hitung, kira-kira yang paling mirip, kemudian angka koefisien similarity-nya yang paling tinggi yang mana? Yang mana saja? Taksa yang mana similarity-nya? DE dan BC, Bu. Iya, betul. Yang 0,8 berarti yang taksa B, C, kemudian taksa D, dan E. Nah, karena dia sama-sama ada dua yang tinggi, ada taksa B dan C, ada taksa D dan E gitu ya. Jadi cabangnya ada dua juga, kita pisah dulu gitu ya. Dia yang paling tinggi. Dia mempunyai similaritas 8%. Nah, ini yang tadi di 80%. Ini yang tadi kita kalikan menjadi 100 gitu ya. Menjadi 100% dikalikan 100%. Dari angka koefisien yang kita dapat dikalikan 100%, 0,8 kali 100 adalah 80%. Jadi dari semua dari 5 taksa itu, yang paling tinggi kekerabatannya ada dua taksa. Dua kelompok taksa gitu ya. Ada 4. Ada B, C, D, dan E. Nah, kita buat dulu dua garis ini, teman-teman. Kemudian ini adalah garis jarak taksa sih sebenarnya ya. Jadi karena rentangnya itu dari 0,0 sampai dengan 0,8 tadi angka koefisien yang kita dapatkan, kemudian kita teruskan sampai dengan angka 1 gitu. Boleh nggak Bu sampai angka 8 aja? Boleh, tapi nanti skalanya agak nanggung gitu ya. Jadi kita panjangkan. Tapi boleh nggak Bu lebih dari 1 skalanya? Boleh juga. Kalau kita teruskan sampai dengan di sini 1,1 misalnya. Nanti 1,2 itu juga boleh gitu. Nah, sekarang kita kalau dicontoh itu baru sampai dengan 1, angka 1 gitu ya. Nah, tadi kita sudah melihat koefisiennya 0,8 di taksa B, C, dan DE. Jadi kita buat garis atau kita buat cabangnya persis di angka 0,8 untuk masing-masing taksa yang punya similaritas yang tinggi gitu. Kemudian langkah selanjutnya dari kita cari similaritasnya nilai tertinggi kedua. Nilai tertinggi kedua ada apa aja? Ada 0,7 atau yang 70% gitu ya. Ada yang ini. Ada yang AB, kemudian ada yang AC, kemudian ada taksa BD, kemudian juga ada taksa BE. Benar nggak yang punya 70% similarity-nya? Ya, jadi karena ada dua, berarti kita gabungkan nilainya, teman-teman, agar nanti cabangnya seimbang gitu ya. Kita akan, tadi kan ada AB, berarti A ada hubungannya dengan taksa B, karena dia punya similaritas 7 gitu ya. Kemudian ada A juga berhubungan ke C, karena similaritasnya juga 70 gitu. Kemudian ada juga nanti B ini berhubungan juga dengan yang D karena sama-sama 70. B juga berhubungan dengan C karena sama-sama 70 gitu ya. Jadi kita lihat dulu yang A. A yang berhubungan ke cabang yang B dan C gitu. Nah, untuk menarik atau untuk meletakkan si A ini posisinya di mana? Karena dia ada dua ya, A berhubungan ke B, kemudian A berhubungan ke C dengan nilai koefisiennya 0,7 masing-masing, A ke B 0,7, A dan C 0,7. Jadi kita cari rata-ratanya, kita tambahkan gitu ya. 0,7 adalah koefisien A ke B atau A dengan B, kemudian 0,7 koefisien dari A dengan C gitu. Kemudian kita bagi 2 dan dapat 0,7 juga. Sehingga posisi A pada B dan C itu seperti gambar yang berikut ini. Oke. Bisa dipahami? Jadi posisinya A-nya 0,7 ya. Tadi rata-rata 0,7. Ditarik garis di 0,7 ini. Kemudian dia di
sama. Jadi ini menggambarkan bahwa A ini berkerabat dengan B dan juga berkerabat dengan C dengan nilai similaritasnya 70% atau 0,7. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Coba direnung-renungkan dulu, teman-teman, ya. Uh, tapi kalau misalnya tidak masih bingung nggak apa-apa juga gitu ya. Kita juga sama-sama belajar. Saya juga belajar juga terkait dengan ini. Karena biasa kalau by aplikasi internet gitu ya, tinggal masuk nanti pohon filogenetiknya keluar gitu atau fenogramnya keluar. Kalau ini kan kita menghitung secara manual. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Ibu, Atau ada izin pertanyaan? bertanya. Ya, silakan. Untuk penempatan angkanya itu harus di skala 1.0 atau boleh di mana aja, Bu? 1.0 sih enggak ya. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal tuh boleh sampai ke atas. Mau ditambah 1.0-nya juga boleh gitu ya. Terus angka yang mana dulu nih? Yang Huruf, Bu, hurufnya. maksudnya. Oh Iya, iya. ha. Oh, huruf enggak harus di 1.0 gitu. Yang penting dia sama saja gitu. Mau di nanti 1.1 enggak masalah sih gitu. Yang kita lihat adalah similaritas di ininya, di cabang-cabang ininya. Ya, Gitu. makasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Nah, kemudian kita akan melihat yang B, ke hubungan antara B dengan yang kelompok ini, yang DE. Kalau kita lihat dari tabel kan B juga ada hubungannya dengan D ya, teman-teman. Nih, B ke D itu berhubungan dengan similaritasnya 0,7 atau 70%. Kemudian B dengan E juga ada hubungannya gitu. Kemudian kita lihat juga karena B sudah terikat kekerabatannya dengan C, jadi ketika kita menghubungkan yang B atau mencari kekerabatan B dengan C atau menghubungkan garis kekerabatan B dengan DE, kita harus juga melihat koefisien C karena dia udah otomatis sudah include karena B sudah terhubung gitu ya, terikat dengan B. Jadi untuk menghubungkan garis kekerabatan B dengan DE, kita harus memperhitungkan nilai koefisien yang C. Sampai di sini paham? Jadi kita nggak bisa misahin B dan C karena dia sudah terikat hubungan kekerabatannya gitu. Jadi kalau kita mau mencari kekerabatan B dengan D dan E, itu kita harus juga include-kan C gitu. Paham sampai di sini? Oke, paham dulu aja ya gitu ya. Karena puasa-puasa mikir nggak apa-apa, kita mikir sama-sama. Nah, jadi kita hitung seperti tadi, kita lihat hubungan kekerabatan antara B dengan D, itu nilai koefisiennya ada 70. Kemudian antara B dengan E itu ada 0,7 atau 70 juga. Kita tulis dulu angkanya di sini. Kemudian kekerabatan antara karena B sudah terikat dengan C, kita harus lihat juga C itu terikatnya dengan D dan E dan di sini juga ada gitu ya. Hubungan kekerabatan D dengan C atau C dengan D itu 0,5 angka yang di sini. Kemudian E dengan C itu 0,5 angka yang di sini. Nah, kita cari juga rata-ratanya seperti yang tadi. Karena di sini ada 4 nilai koefisien, berarti kita tambahkan semua nilai dibagi dengan 4, didapatkan 0,6 gitu. Nah, bagaimana cara kita menulis hubungan kekerabatannya? Ternyata 0,6 masing-masing gitu ya, dari si B dan ke DE ini gitu. Karena tidak mungkin B kita buat garisnya ke sini, kemudian C juga kita buat garisnya ke sini. Nggak mungkin ada 2 garis gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke yang A. Karena nilainya masih 0,6, teman-teman, koefisiennya 0,6 dan ada yang lebih tinggi dari similaritas 0,6. Oh, nggak bisa di erase ya. Sebentar. Oke, kita hapus dulu.
Nah, kita tinggalkan dulu yang 0,6 ini karena similaritasnya masih jauh di bawah tadi similaritas yang A dan similaritas yang B. Kalau ini kan tadi 0,8. Ini 0,8 juga. Kemudian ini 0,7 atau 70. Nah, ini masih 0,6. Jadi, yang kita cari atau yang kita utamakan adalah nilai yang similaritasnya yang lebih tinggi dulu. Ini 0,6. Kemudian kita kembali lagi ke hubungan A dengan BC. Itu masih lebih tinggi. Tadi kan A dan BC itu 0,7 atau 70. Jadi, kita lihat. Nah, untuk mencari similaritas atau membuktikan bahwa similaritasnya mana yang lebih tinggi gitu ya. Tadi 0,6 kita hubungkan dulu. Kemudian di sini langkahnya DE harus disambungkan ke A dan BC. Nah, yang DE ini harus kita sambungkan ke ABC. Kalau tadi kan kita mencari yang BC dulu saja nih. Yang BC disambungkan ke DE. Nah, tapi ternyata tidak bisa langsung disambungkan menjadi dua garis seperti ini, teman-teman. Tidak boleh atau tidak bisa gitu ya. Kita harus, karena tadi sama kisahnya dengan ini, dengan yang apa namanya, dengan yang A ini, kita harus mencari garis yang sama atau yang menghubungkan satu garis yang sama antara DE kemudian dengan A, B, dan C gitu ya. Nah, karena angka similaritas antara B dan E itu 0,7, B dan E tadi ya. B, kemudian DE 7, 0,7. Kemudian kita cari rata-rata dari masing-masing hubungan DE, A, B, C gitu ya. Jadi masing-masingnya kita hitung atau kita masukkan koefisiennya. A sampai D, B sampai D, B dan D, C dan D, A dan E, B dan E, C dan E. Kemudian kita total semua, dapat totalnya seperti ini, kemudian kita rata-ratakan semuanya, dapat 0,3. Jadi, ini adalah angka untuk keseluruhan hubungan antara si kelompok A, B, C, dan D. Nah, saya akui dulu ya, di bagian ini memang agak membingungkan teman-teman. Karena tadi ketika kita cari hubungan B langsung ke DE, itu ternyata angka similaritasnya masih 6. Kemudian kita belum bisa menghubungkan B dan C ini langsung ke DE. Karena B dan C sudah terikat dengan A juga. Artinya, yang langkah ini sebenarnya bisa kita skip. Kita bisa langsung ke mencari hubungan antara DE dengan ABC langsung gitu. Sampai sini paham? Kalau nggak paham nggak apa-apa ya. Kita sama-sama masih mempelajarinya gitu. Nah, sebenarnya untuk yang ini kita bisa skip karena tadi kita nggak perlu lagi cari hubungan antara B dengan DE, C dengan DE karena kita harus mencari ketiga taksa ini langsung hubungannya dengan DE gitu. Sampai sini kebayang nggak maksudnya teman-teman? Oke, nanti akan saya berikan juga penjelasan yang contohnya lebih panjang gitu ya teman-teman. Tadi saya nemu websitenya, penjelasannya mungkin lebih panjang juga untuk apa ya lebih membuat teman-teman paham tentang langkah yang ini. Dan saya jujur juga langkah yang ini agak memang sedikit membingungkan gitu ya teman-teman gitu. Cuma kita ikuti saja dulu. Jadi, kalau kita lihat dari cabang yang ini, tadi kan yang A dan B sudah terhubung nih. Kemudian kita melihat hubungan antara B dan C, karena tidak boleh angkanya seperti ini, teman-teman, gitu ya. Tidak boleh apa namanya cabangnya itu dari sini. Ada dua seperti ini. Jadi kita tarik dari hubungan koefisien antara angka koefisien A dengan DE gitu. Tadi kan koefisien A
hubungan A dengan DE setelah kita hitung semuanya totalnya ada 3,2. Kemudian kita bagi 6. 6 itu dari hubungan antara taksa yang ini A dengan D, kita cari hubungannya A dengan D, kemudian B dengan D, kemudian C dengan D. Kemudian ada A dengan E, B dengan E, kemudian C dengan E. Jadi masing-masingnya sudah terhubung kalau dari koefisiennya. Kemudian kita kita totalkan, kemudian totalnya dibagi dengan rata-rata. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian kita bagi 6 dapat 0,53. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa taksa A yang berhubungan dengan B dan C dan berhubungan dengan taksa D dan E sebesar 0,53 atau 53%. Artinya, tingkat kekerabatan kelompok yang ini dengan kelompok yang ini itu sebesar 53%. Oke, itu teman-teman. Jadi dendrogramnya atau fenoragamnya itu sudah selesai. Diikuti dulu saja. Kalau misalnya belum paham, nanti dicatat bagian mana yang belum paham. Saya rasa sih di langkah yang terakhir ya, kenapa bisa langsung A, B, C ke D, E gitu. Kemudian di sini kita tulis garis hubungannya. Di 0 ini kan tidak pas di 0,5 ya, karena dia angkanya 0,53. Kemudian kita susun, kita buat garis penghubungnya. Gitu. Ini bisa sampai 0,0 juga, atau kalau misalnya ada karakter lain lagi, bisa ditambahkan juga cabangnya. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti saya berikan semacam bacaan tambahan untuk lebih pahamnya contoh dari ini. Gitu. Oke, kita ikuti dulu saja sampai di sini, teman-teman. Itu secara numberingnya atau secara fonetiknya dalam menghitung atau melihat kekerabatan suatu taksa dari nilai similaritasnya gitu ya. Saya rasa sih mungkin dari sini masih bisa paham nih, masih bisa mengikuti gitu ya. Sampai di sini juga masih bisa mengikuti. Nah, sampai di sini agak bingung nggak apa-apa gitu ya. Kita sama-sama bingung. Nanti kita akan pelajari lagi gitu ya. Kita sama-sama diskusikan. Atau teman-teman nanti boleh coba dulu di rumah, coba-coba sendiri. Pertemuan berikutnya kita bahas lagi. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan penjelasan yang lebih gampang dan lebih sederhana untuk menjelaskan langkah yang ini, gitu ya. Oke, nah kita lanjut dulu teman-teman. Jadi untuk perhitungan fenetik itu tidak hanya dari karakter morfologi, tapi juga dari karakter DNA atau molekuler gitu ya. Contohnya ini, dari urutan basa nitrogen. Sebenarnya sama dengan karakter morfologi yang tadi, tapi ini dilihat adalah dari karakter basa nitrogennya atau urutan basa nitrogen, di mana yang dilihat kesamaan basa nitrogen di setiap spesies, teman-teman. Nah, kalau ini kan berarti ada karakter yang tidak sama. Nah, kalau di sini yang dilihat itu adalah karakter yang tidak samanya atau karakter yang bedanya. Kalau di sini antara anggrek 1 dengan anggrek 2 itu karakter yang tidak samanya ada 4 basa nitrogen yang tidak sama gitu. Kemudian antara karakter A1, A2 dengan A3 itu ada 2 karakter yang tidak sama gitu atau basa nitrogen yang tidak sama. Nah, nanti juga bisa dibuat dendrogramnya atau pohon kekerabatannya seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut dulu, teman-teman. Nah, kita masuk ke filogenetik atau secara kladistik. Nah, jadi untuk filogenetik ini, kalau tadi kita berdasarkan homologinya atau kesamaan morfologinya, kemudian kesamaan informasi genetiknya atau informasi molekulernya. Nah, kalau yang kladistik itu berdasarkan sifat dari induknya atau sifat dari tetuanya. Jadi ini ada istilah lagi, teman-teman boleh dicatat dulu. Ada istilah simple siomorfi atau plesiomorfi
di mana itu dikenal sebagai karakter primitif. Kemudian ada sinapomorfi atau apomorfi yang dikenal sebagai karakter maju. Boleh mungkin dulu dicatat dulu, kemudian dicari definisinya gitu ya. Nah, kadistik ini secara sederhananya itu mengelompokkan tumbuhan atau jenis tumbuhan berdasarkan karakter yang dimiliki oleh tetuanya atau oleh nenek moyangnya. Nah, karakter nenek moyang itu disebut dengan karakter primitif. Kemudian karakter yang nanti diturunkan, kemudian ada modifikasi karena proses evolusi itu dinamakan dengan karakter yang maju. Seperti itu secara sederhananya. Nah, jadi bagaimana kita menentukan bahwa karakter yang kita amati itu karakter primitif atau maju? Teman-teman mungkin agak berisik sedikit ya, mohon maaf gitu. Jadi bagaimana kita menentukan ada karakter primitif dan karakter maju? Itu ada kelompok yang dinamakan in group dan ada kelompok yang dinamakan out group gitu. Nah, kelompok in group itu adalah kelompok yang misalnya kita analisis, kemudian untuk mengetahui kelompok ini punya karakter primitif, itu kita hubungkan dengan kelompok out group-nya. Nah, contohnya di sini ada misalnya kita menganalisis kera besar. Kera besar itu kan ada jenisnya simpanse, ada orang hutan, ada Homo erectus, dan ada Homo sapiens. Nah, kita masuk kera besar nih teman-teman kalau di sini ya. Nah, untuk membuktikan bahwa karakter ini punya karakter primitif, itu kita harus menginkludkan outgroup-nya. Outgroup-nya itu adalah kelompok yang lain yang tidak masuk ke dalam kelompok tersebut gitu. Nah, kan kalau kera besar itu atau siamang kan tidak masuk ke kelompok kera besar ya gitu teman-teman. Nah, jadi itu kita jadikan sebagai outgroup-nya untuk membuktikan bahwa kelompok kera besar ini apakah punya karakter primitif dari siamang atau tidak gitu. Itu contohnya. Kemudian contohnya ada di bunga. Misalnya kita mau melihat karakter dari mawar, eceng gondok, kemudian kelor, kemudian tumbuhan katuk dan lengkuas. Nah, apakah dia punya karakter primitif atau tidak? Kita bandingkan dengan outgroup-nya. Kalau ini kan rata-rata Angiospermae ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bandingkan dengan outgroup-nya yang berbeda dari jenis Angiospermae, yaitu Gymnospermae gitu. Nah, kemudian ini ada contoh mamalia juga seperti itu. Jadi untuk mengetahui dia punya karakter primitif atau tidak, kita bandingkan dengan kelompok yang di luarnya. Karena kan secara evolusinya bahwa Angiospermae itu kelompok tetuanya itu atau karakternya diturunkan dari karakter Gymnospermae. Masih ingat nggak teori evolusinya? Jadi kan dulu tumbuhan itu mulai dari tumbuhan air, kemudian tumbuhan air itu berjalan menjadi tumbuhan darat, kemudian menjadi lumut paku, paku lebih dekat karakternya ke Gymnospermae, ya. Kemudian dari Gymnospermae nanti akan berevolusi lagi sampai dengan tumbuhan-tumbuhan Angiospermae dengan karakter-karakter turunannya gitu. Jadi ada beberapa tumbuhan Angiospermae yang masih membawa karakteristik dari Gymnospermae. Nah, itu dinamakan karakteristik primitif. Contohnya nanti kita belajar di basal pangkal. Basal pangkal atau basal clade yang Amborellales. Nah, itu adalah kelompok tumbuhan yang masih membawa karakter primitif dari Gymnospermae. Jadi, itulah sebabnya kenapa kita membuat si Gymnospermae ini menjadi outgroup dari kelompok spermatofita atau kelompok Angiospermae. Seperti itu. Mungkin nanti pengaplikasiannya akan terlihat pada ini ya, pada kalau misalnya kita membuat pohon filogenetik dengan aplikasi. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Diikuti saja dulu ya. Nanti kalau misalnya nggak paham, pertemuan berikutnya kita ulang lagi. Atau pada saat offline kita jelaskan lagi dengan gambar atau dengan video-video gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang tadi, bunga Isninia. Nah, jadi
untuk mengetahui bahwa bunga Isninia ini punya karakter primitif atau tidak, jadi kita sengaja memilih tumbuhan jenis lain ya teman-teman sebagai outgroup-nya. Nah, ini di sini ada satu tambahan tumbuhan outgroup-nya tidak diberi nama gitu teman-teman, di mana di kelompok outgroup ini dia tidak mempunyai karakter atau hanya mempunyai satu karakter gitu ya. Dia tidak punya kelopak, tidak sama gitu ya. Kemudian dia tidak punya apalagi tadi mahkota, kemudian dia tidak punya duri, tidak punya epikaliks dan yang lain-lain. Jadi karakternya masih hanya satu yang dia punya nih. Karakter yang nomor 7. Berarti ini dia dianggap sebagai kelompok yang masih primitif karena punya satu karakter saja gitu. Nah, ini bisa kita jadikan menjadi outgroup dari si bunga Isninia ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini masih contoh yang tadi. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini susunan kekerabatan. Kalau tadi yang secara sederhana, yang fenetik, yang numbering, itu pohon filogenetiknya atau pohon kekerabatannya kita sebut dengan fenogram atau dendrogram berdasarkan karakter fenetiknya gitu. Nah, kalau kladistik atau hasil dari proses kladistik atau pengklasifikasian berdasarkan clade atau nenek moyangnya yang tadi ada outgroup, ada in-group, ada primitif, dan ada maju, itu nama cabangnya atau nama pohonnya yang dihasilkan disebut dengan kladogram. Prinsipnya sama, hanya saja di kladogram ini ada karakter lain yang kita masukkan untuk mencari karakternya ada yang primitif atau tidak gitu. Yang tadi, karakter dari kelompok outgroup yang tadi. Oke, kita lanjutkan dulu, teman-teman. Sebentar. Nah, saya stop dulu sebentar. Oke. Stop. Sebelumnya kita sampai jam berapa ya, PJ? 10.40 Ibu. Oh, 10.40. 10.40. Iya. Oke. Masih ada 7 menit lagi ya. Nah, mungkin sebagai pembanding saja dulu teman-teman, saya akan tampilkan slide yang molekulernya, yang secara aplikasinya. Mungkin ini yang akan lebih yang akan lebih gampang untuk dicobakan teman-teman, dan biasanya ini disampaikan pada saat praktikum biasanya gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang pohon tadi secara lebih digitalnya itu bisa langsung kita buat menggunakan aplikasi tanpa kita harus menghitung lagi angka-angka per nomor itu gitu ya. Dengan apa? Dengan ini masih sistematika lah ya, pengertian filogenetik dan segala macam nanti bisa dibaca dengan aplikasi. Aplikasinya itu menggunakan beberapa aplikasi dan datanya tidak lagi data morfologi tapi data susunan DNA. Nah, ini adalah susunan dari basa nitrogen dari masing-masing atau dari beberapa spesies, teman-teman. Jadi untuk menyusun pohon kekerabatan yang tadi, yang filogenetik tadi, yang berdasarkan kladistik atau kladogram tadi, secara lebih digitalnya kita bisa dengan cara pakai aplikasi dengan pensejajaran sekuens DNA atau pensejajaran basa nitrogen terlebih dahulu. Seperti ini nanti basa DNA-nya disusun, kemudian disejajarkan, kemudian seperti tadi, dicari mana basa nitrogennya yang berbeda. Ini yang ditandai dengan yang berwarna biru, artinya itu yang berbeda gitu ya teman-teman, atau memiliki perbedaan. Kemudian kita rekonstruksi. Nah, ini yang tadi. Ada yang outgroup. Nanti outgroup itu merupakan cabang paling terluar ya. Kemudian yang in-group itu adalah cabang yang paling dekat. Dinamakan in-group itu dinamakan dengan kelompok monofiletik yang memiliki karakter yang sama, mirip gitu ya. Outgroup itu adalah kelompok yang memiliki karakter primitif. Kemudian nanti kita rekonstruksikan. Kemudian ini adalah metode-metodenya dalam aplikasi molekuler.
teman-teman, sampai nanti kita menemukan pohon filogenetik seperti ini. Nah, jadi angka yang kita hitung tadi, yang dari awal, itu gunanya untuk melihat jarak kekerabatan antar spesiesnya atau antar kelompoknya. Jadi ini, angka yang tadi 70, 80, itu akan diletakkan pada masing-masing cabang untuk melihat seberapa dekat dari masing-masing spesies. Kalau ini kan, kalau tadi kan sedikit ya, A, B, C ada 5. Kalau ini banyak gitu ya. Sudah sangat banyak sekali, kemudian ini cabangnya sudah banyak gitu. Kemudian salah satu program yang bisa teman-teman cobakan mungkin ya, ada Genius, teman-teman. Silakan nanti diklik Genius. Gampang, tinggal masukkan yang spesies yang mau dicari kekerabatannya, dimasukkan kelompok outgroupnya, kemudian akan muncul pohon filogenetik seperti ini dengan sudah ada nilainya, sudah ada angka-angkanya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari angkanya dengan rumus, tidak perlu lagi menghitung karakter morfologinya, hanya memasukkan karakter dari basa nitrogen atau dari info atau informasi atau karakter dari DNA-nya. DNA kan ada berapa panjang basanya ya, basa nitrogennya berapanya gitu. Oke, ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa dicoba Genius ya, bisa dibaca-baca dulu, kemudian dicoba karena waktu kita terbatas. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Saya rasa teman-teman sangat-sangat bingung, nggak apa-apa gitu ya. Kita sama-sama sama-samalah menghadapi kebingungan ini. Tapi nanti setelah selesai Lebaran kita akan ulang lagi ini sambil kita mencobakan membaca yang jenius tadi. Jadi ada tugas ya tadi. Mungkin di praktikum juga akan diajarkan teman-teman. Tapi untuk mengetahui lebih dalam lagi, boleh teman-teman coba akses Genius. Kemudian kalian cari apa ya? Kalian cari tutorialnya di YouTube. Kemudian kalian coba-coba running. Biasanya Genius itu nanti datanya kalian ambil dari NCBI. Tahu NCBI? Ada GenBank di NCBI gitu ya. Silakan nanti dicari tutorialnya. Kemudian dicoba-coba running Geniusnya. Mudah-mudahan dari Genius kalian bisa paham. Nanti kita bisa paham lebih ke angka-angka yang tadi fonetiknya gitu. Oke, itu dulu teman-teman untuk hari ini. Saya rasa cukup. Mohon maaf kalau Mbak masih banyak kurangnya ya, karena memang secara fonetiknya saya tidak terlalu paham. Biasanya yang menyampaikan itu Pak Agung gitu ya. Saya pahamnya memakai aplikasi. Nah, itulah sebenarnya kalau misalnya kita belajar motor, kalau kita belajar metik dulu, tidak belajar yang non-metik, nah itu kita jadi nggak bisa yang kalau manual gitu ya, yang manual. Jadi kalau kita udah belajar digital, kemudian belajar manualnya tidak diasah dulu, nah itu jadi agak miss-nya di situ, teman-teman. Oke, itu dulu ya, teman-teman. Mohon maaf kalau kondisinya tidak kondusif, semuanya. Oh ya, yang 3 orang tadi hadir atau bagaimana? Kecuali yang izin. Nurul. Saya hadir. Sayanya siapa? Hadir, Coba. Ibu. Nora juga Siapa? hadir, Ibu. Nora ada? Hadir, Ibu. Oke, hadir ya. Kemudian tadi siapa? Haris ada? Haris? Haris Belum. memang tidak ada atau bagaimana Nurul? Iya, iya Ibu. Nggak ada ya, bener ya? Ada Iya, Ibu. kabarnya nggak? Enggak sih, Bu. Udah coba saya chat tapi belum dibalas juga. Oh, ketiduran mungkin ya. Ya sudah. Berarti tidak hadir, Haris tidak hadir. Oke, kemudian Mutiara Syifa tadi ada? Hadir, Ibu. Tadi saya izin lagi jalan, Ibu. Maaf, jadi telat datangnya. Oke. Udah cukup ya? Itu saja berarti 1 izin, 1 alfa ya Nurul ya?
Oke, baik, sudah cukup teman-teman. Mungkin itu saja dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Tetap semangat puasanya sampai dengan akhir bagi yang menjalankan. Kemudian selamat menyambut hari Raya Idul Fitri. Kemudian mohon maaf lahir batin juga teman-teman. Nanti tugas ada ya untuk yang jenius gitu. Saya diskusikan dulu dengan Bu Pinta, apakah mau dikasih tugasnya di teori atau dikasih tugasnya di praktikum. Ya, eh, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, izin live ya.